Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di etika profesi. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu etika profesi yang kerap terjadi di dunia teknologi informasi. Nah, setidaknya ada tiga isu yang kerap terjadi di dunia teknologi informasi. Yang pertama itu ada isu cybercrime, kemudian yang berkenaan dengan privacy, pelanggaran privacy, dan juga berkenaan dengan haki ya. Nah, kita perlu memahami ini supaya kita terhindar dari melakukan hal tersebut ataupun menjadi korban dari ketiga hal tersebut. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, sebelumnya kita harus memahami dulu ya mengenai informasi dan transaksi elektronik. Nah, informasi elektronik ini sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, rancangan, dan video. Itu bisa berbentuk angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya yang memiliki makna, di mana makna tersebut dapat dipahami walaupun hanya oleh orang yang bisa memahami hal tersebut. Karena tidak semua orang mungkin ngerti ya suatu tanda. Tapi kalau tanda itu memiliki arti, nah itu termasuk dalam informasi elektronik. Nah, kemudian ada informasi elektronik, ada transaksi elektronik. Nah, kalau transaksi elektronik itu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Itu transaksi elektronik. Kita memindahkan suatu file melalui flash disk, itu pun ya termasuk dalam transaksi elektronik. Apalagi sekarang ini kita sudah terbiasa menggunakan transaksi elektronik, transaksi keuangan dan lain sebagainya. Input data dan lain sebagainya itu termasuk transaksi elektronik. Dokumen yang selanjutnya adalah dokumen elektronik. Nah, ini perlu pemahaman mengenai dokumen elektronik. Apa itu dokumen elektronik? Itu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, ini adalah dokumen elektronik. Menurut siapa? Menurut Undang-Undang ITE pasal 1 butir keempat. Oke. Ya. Kalau kita sudah memahami informasi dan transaksi elektronik, maka selanjutnya bagaimana supaya kita tidak melanggar hal-hal yang ada di dalam dunia maya, dalam hal-hal elektronik. Karena kenapa? Karena banyak di antara kita itu yang ternyata kita itu sudah melebihi batas, bahkan melanggar privasi, bahkan melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang ITE. Nah, ini dia ya. Jadi isu etika dalam dunia IT itu bisa kita bagi dalam tiga hal besar: cybercrime, privacy, dan haki. Nah, dan hari ini kita akan bahas untuk yang cybercrime dulu. Untuk yang cybercrime itu banyak sekali jenisnya. Ya. Ada pemalsuan identitas, phishing, cracking, spoofing, DDoS, carding, pemalsuan data, swim swap, botnet, cyber stalking, penipuan OTP, cyber espionage, malware, dan banyak hal. Ya, kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis cybercrime ini. Yang pertama, pemalsuan data. Nah, ini kejahatan cyber yang ini tuh yang sering terjadi di kita. Dan sekarang ini lagi marak-maraknya. Ini sering terjadi di media sosial ya, dan wajib diwaspadai oleh kita. Ya. Jadi untuk pemalsuan identitas ini, pelaku mengambil identitas seseorang dari media sosial, foto, nama, informasi lain. Contoh misalnya, saya punya akun Facebook, berteman dengan teman-teman semua di Facebook.
karena saya sebagai dosen, teman-teman mungkin percaya ke saya. Ada orang yang membuat akun baru dengan nama saya dengan foto-foto yang diambil dari akun saya. Kemudian dia akan mengirimkan pesan melalui inbox ke semua teman-teman atau pemilihan teman-teman yang berteman dengan saya. Sering ya kita mendengar ada yang pinjam uang dong atas nama seseorang. Nah, bisa jadi orang tersebut menggunakan foto saya, profil saya dan semuanya itu untuk mengambil keuntungan dari situ. Tentu hal itu akan merugikan saya dan menguntungkan bagi si pelaku. Nah, ini termasuk kepada dalam ranah cyber crime, ya, melakukan penipuan online dengan memalsukan identitas. Yang selanjutnya ada phishing. Nah, kalau phishing ini apa nih phishing? Phishing ini kejahatan ini dilakukan dengan mencuri informasi atau data sensitif seseorang melalui pesan. Nah, ini juga sering lagi marak ini nih. Pesan atau tautan link palsu yang kredibel. Nah, contoh misalnya, saya ngirim undangan ke teman-teman semua saya kirim, ya. Saya kirim ke undangan melalui WhatsApp. Nah, biasanya pelaku itu targetnya itu biasa dan mengaku berasal dari pihak atau institusi tertentu. Nah, biasa ya saya kirim, kemudian eh, apa namanya? Ketika saya kirim, teman-teman itu membuka undangan tersebut, kemudian di undangan tersebut karena undangan itu saya minta data-data teman-teman untuk bisa menghadiri atau tidak. Kemudian untuk mengakomodir itu dimintalah data personal, ya. Padahal data tersebut bisa jadi sensitif, bisa saya gunakan untuk melakukan kejahatan. Teman-teman diisi saja, padahal bukan saya yang ngirim, kan gitu. Nah, di sini sudah melakukan pemalsuan data, juga sudah melakukan phishing, pengambilan data-data sensitif dari yang kita kirimi pesan tadi. Nah, nanti ada lagi yang dikirim pesan, terus ternyata pas begitu diklik itu ada virus, ada malware, ada apapun yang diinjek di situ, kemudian ternyata eh, smartphone kita sudah di-cloning, sudah bisa dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Itu juga masuk dalam cybercrime. Adanya apakah masuk dalam phishing? Nanti kita lihat yang di belakang. Yang selanjutnya cracking nih. Nah, cracking ini aktivitas percobaan untuk menyusup ke dalam sistem komputer, nge-crack, di-crack, ya, meretas sistem keamanan komputer. Nah, kita sudah biasa nih nge-crack, ya. Teman-teman yang biasa install Windows yang tidak berlisensi biasanya di-crack gitu kan. Yang biasa-biasa install software di-crack gitu. Nah, itu dia merusak atau mengelabui sistem keamanan dari software tersebut. Nah, pelaku cracking ini mencuri dan memanipulasi data untuk tujuan ilegal, jelas. Ketika kita menggunakan Windows tanpa lisensi, ya kita menggunakan Windows yang ilegal. Makanya ketika dia ada update otomatis terbaca bakal di-lock, gitu kan. Ya. Ini termasuk ke dalam kejahatan cyber, ya. Nah, cracking juga banyak yang dilakukan dalam menyerang sebuah website dan keamanan dari suatu perusahaan. Oke, selanjutnya spoofing. Ada spoofing. Apa nih spoofing? Nah, ini spoofing. Spoofing ini dia mirip phishing, ya. Mirip phishing, di mana pelaku dia akan mengaku sebagai pihak berwenang untuk mencuri data pelanggan untuk tujuan ilegal. Nah, contoh misalnya, saya mengirimkan undangan ke teman-teman. Nah, saya mengirimkan undangan ke teman-teman, padahal saya itu menggunakan datanya bukan data saya. Ada orang tertentu lah. Ada orang lain, dia menggunakan data saya, memalsukan identitas, kemudian mengirimkan undangan ke teman-teman. Nah, ketika dikirimkan ke teman-teman itu, teman-teman buka undangannya. Kalau yang phishing tadi, teman-teman diminta untuk
mengisi data-data dan bisa jadi data yang diisi itu harus ada data sensitif. Nah, kalau spoofing, ketika teman-teman buka apa namanya, buka undangan tersebut, dia nggak akan meminta data, teman-teman nggak usah ngisi, tapi dengan mengklik saja, ketika diklik maka virus malware yang sudah disematkan di dalam undangan tersebut akan menginjek ke sistem elektronik kita, sehingga data-data sensitif di dalamnya sudah langsung bisa diakses oleh si pengirim pesan. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Hilang uang dan lain sebagainya gara-gara membuka PDF, gara-gara membuka undangan gitu. Padahal undangannya nggak tahu dari mana, ya. Nah, ini masuk ke dalam, jadi ini masuk ke dalam spoofing, ya. Levelnya di atas phishing. Kalau phishing dia membutuhkan interaksi, butuh butuh interaksi itu butuh si calon korban untuk mengisi data, menginput. Nah, kalau spoofing nggak perlu. Dia langsung mengcloning dengan menggunakan virus atau malware. Nah, selanjutnya ada serangan DDoS. Apa itu DDoS? Panjangannya apa DDoS? Hmm? DDoS itu Distribute Denial of Service, ya. Serangan yang dikirimkan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu server. Nah, serangan DDoS ini dia akan membuat traffic yang ke server itu dia penuh gitu. Sehingga apa? Sehingga permintaan ke server itu menjadi lambat. Kenapa? Karena server melayaninya banyak. Eh apa analoginya gini. Jadi yang dikirimkan itu permintaan itu adalah permintaan sampah ya, permintaan sampah. Maksudnya disebut permintaan sampah itu apa sih? Jadi cara kerja server itu kan kita klien itu akan mengirimkan permintaan ke server untuk dilayani, ya kan? Nah, gitu. Seperti halnya kita masuk ke Alfamart nih. Kita masuk ke Alfamart sebagai klien kita mau dilayani oleh pramu pramu saja pramu apa oleh pelayan di Alfa ya di Alfa oleh pelayan di toko tersebut ingin dilayani. Nah, DDoS ini analoginya gini, kita mengirimkan permintaan sampah tuh gini. Saya kirim nih 20 orang masuk ke suatu Alfamart, 20 orang masuk. Ada yang belanja 1 orang, ya. 20 orang ini dia tanya-tanya. Yang satu nanya ini, yang satu nanya ini, yang satu nanya ini. Padahal yang 20 orang ini, mereka semuanya memang tidak berencana untuk membeli. Ya, supaya si pelayannya ini apa? Supaya si pelayannya tidak dapat melayani pembeli yang sesungguhnya. Gitu. Nah, di DDoS itu seperti itu. Server tuh dikirimi permintaan sampah. Jadi server terus menjawab, saking banyaknya jawaban sehingga justru permintaan yang sebenarnya dari klien itu nggak bisa dilayani, lambat karena penuh. Gitu. Kebayang kan? 2 pelayan di Alfamart, 20 orang yang nanya-nanya terus. Ada satu pelanggan yang mau belanja, mau nanya, susah nanyanya. Kenapa? Ya karena dia terlalu sibuk dengan penanya sampah tadi ya. Nah, itu serangan DDoS. Yang selanjutnya ada carding. Ya, carding ini kejahatan menargetkannya ke kartu kredit ya, kartu kredit, terutama nomor kartu dan PIN. Jadi ini untuk nomor kartu dan PIN ini hati-hati ya. Isunya apa? Ya isunya ya jelas untuk mencuri saldo dan limit kartu kredit. Nah, untuk carding ini biasanya ada 2 cara yang dilakukan, yaitu lewat card skimmer ya. Card skimmer itu biasanya terdapat pada mesin EDC ya. Mesin EDC menggunakan media online seperti email, phishing, atau hacking. Ya, jadi untuk carding ini biasanya menggunakan 2 cara ya, yang barusan itu melalui card skimmer atau melalui media online ya, seperti email phishing atau hacking. Email phishing itu misalnya kita mengirimkan sebagai mengaku dari
bank, penerbit kartu kredit. Nah, itu acak tuh dikirim. Ternyata sampai kepada korban, korban melihat ada email, dia harus ngisi bla bla bla, alasannya bisa banyak. Alasan email yang kita kirimkan bisa update keamanan dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu harus mengupdate data informasi untuk menjaga keamanan. Silahkan memasukkan data berikut, diisilah sama korban, dikirim, disubmit. Nah, itu udah nanti dengan cara seperti itu kartu kreditnya udahlah isinya berarti udah wassalam ya. Yang selanjutnya ada pemalsuan data. Nah, untuk pemalsuan data, target serangan cyber ini itu adalah informasi dari dokumen penting yang tidak disimpan dengan enkripsi. Ya. Dokumen tersebut disimpan dalam situs berbasis web. Ya, contoh misalnya pemalsuan informasi alamat di surat undangan wawancara. Ya, misal ada suatu rumah sakit, dia mengumumkan penerimaan calon dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, dipublish atau dikirimkan melalui email, cuma tidak dienkripsi. Nah, kita ambillah itu, kita ambil, kemudian kita rubah isinya, datanya tetap, tapi mungkin foto profil dan sebagainya kita rubah. Nanti yang datangnya itu bukan si dokter sesungguhnya yang datang, tapi kita yang datang. Kita datang wawancara, diterima, kita yang jadi dokternya, padahal yang dikirim itu dokter yang lain. Oke, yang selanjutnya ada SIM swap. SIM swap itu penggandaan SIM ya, penggandaan kartu telepon. Bisa dicari nanti di internet. Oke, yang selanjutnya ada botnet. Nah, botnet ini singkatan apa ya? Bukan singkatan. Iya, singkatan. Singkatan dari robot network. Itu jaringan perangkat komputer yang dibajak sebetulnya. Jadi bukan berarti si komputer itu kita simpan sistem robot ya. Tapi kita membajak perangkat orang lain. Nah, kita melakukan penipuan melalui perangkat orang lain. Seperti itu botnet ya disebutnya, robot network. Kemudian ada cyber stalking, ada penipuan OTP, ada cyber espionage dan malware. Untuk yang cyber stalking, penipuan OTP, cyber espionage, silakan teman-teman di searching di internet ya. Banyak sekali yang membahas tentang cyber stalking, penipuan OTP, makanya one time password itu ya. Sekarang itu ada yang ada yang ditingkatkan. Selain OTP, dia juga harus menggunakan tingkatan keamanan berlapis. Ya. Yang terakhir itu ada malware, serangan malware. Nah, rata-rata kejahatan cyber dari semua, dari pemalsuan identitas sampai cyber espionage itu rata-rata itu memanfaatkan serangan malware untuk mencuri data korban. Rata-rata ya. Ya. Nah, malware ini apa sih? Malware ini program, software, ya, file yang bisa membahayakan keamanan komputer. Nah, biasanya malware ini ditanamkan oleh hacker untuk meretas komputer target. Nah, kalau udah diretas gimana? Ya dicuri datanya, data yang di dalamnya. Malware ini bisa dari mana saja datangnya, ya banyak. Mereka bisa menyimpannya di iklan di situs lah. Bisa masuk ke website yang tidak menggunakan SSL, sertifikasi SSL, banyak lah, banyak. Kalau kita lagi browsing di internet ya jangan asal klik aja. Karena malware tuh di sana berseliweran di dunia maya. Ya,
Kira-kira seperti itu yang bisa, saya sampaikan di kali ini untuk jenis-jenis cybercrime. Yang selanjutnya ada, isu etika, ya, etika kita di dunia IT itu selain cybercrime ada privacy dan ada, haki. Kalau privacy itu jelas berkaitan dengan privasi seseorang, kita sebetulnya sesuai hukum tidak boleh kita asal merekam seseorang kemudian kita upload. Kita foto, kita upload tanpa seizin itu nggak boleh. Bisa kena undang-undang itu ya. Baik teman-teman semua untuk pertemuan hari ini, untuk materi kali ini mungkin dicukupkan sekian. Kita pembahasan sampai di cybercrime. Masih banyak sebetulnya bahasan cybercrime, teman-teman bisa jauh diperdalam lagi cybercrime itu. Karena yang namanya cybercrime itu, contoh misalnya ketika kita mengakses menyalahgunakan isi, contoh ya Facebook misalnya. Facebook. Bagaimana kita mengupdate status di Facebook yang mencemarkan nama si pemilik Facebook tersebut. Nah, contoh misal, saya masuk ke dalam Facebook seseorang. Nah, taruh kata namanya Dani nih. Si Dani ini teman saya nih. Nah, saya masuk ke Facebooknya Dani. Masuk ke Facebooknya Dani karena teman deket. Username sama passwordnya itu saya tahu. Saya dikasih tahu sama si Dani ini username sama passwordnya dia. Ya. Kemudian suatu saat karena ada bersinggungan, nah saya masuklah ke Facebooknya dia, kemudian saya update status. Saya upload foto-foto vulgarnya dia mungkin ya. Pokoknya hal-hal yang mungkin akan membuat namanya Dani, si Dani ini tuh jadi jelek. Saya upload. Nah, apakah tindakan saya ilegal? Legal, tapi ilegal. Kenapa legal? Karena saya masuk ke dalam kuncinya menggunakan ke dalam Facebooknya menggunakan kunci yang sah, menggunakan akun dan password yang benar, ya kan? Cuma, cuma itu bukan rumah saya, gitu, ya kan? Nah hal seperti ini apa namanya? Silahkan teman-teman cari tahu apa namanya kita cari lebih diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.